Oke, kita bahas ke pembahasan kita di topik terakhir hari ini ya, masalah rangkata. Tadi saya udah bilang bahwa ini lebih ke matematis ya untuk rangkata ini. Jadi saya nggak tahu nanti mungkin masing-masing kalian ngikutinnya gimana. Tapi saya coba nanti buat pelan-pelan kayak gitu, biar nanti bisa dilihat lagi videonya kalau misalnya nggak paham pada kesempatan hari ini. Oke, ini saya nggak perlu bahas secara detail ya. Intinya adalah rangkata itu sebenarnya kalau kita berbicara masalah hidrologi sebenarnya itu lebih banyak hidrologi ya. Hidrologi itu lebih ke kayak statistik, matematik kayak gitu sih. Karena kita kan cuma berbicara masalah probabilitas, statistik, matematik. Karena kita nggak ada kayak apa istilahnya, ilmu yang bisa dikatakan ilmu pasti, tapi juga tidak pasti karena kita berhubungan sama hidrologi tadi. Hidrologi yang nggak bisa kita kendalikan sama sekali. Kalau hujan ya hujan, kalau nggak hujan ya nggak hujan kayak gitu kan. Jadi kita hanya bisa melakukan estimasi dan kita estimasinya di bidang hidrologi itu lebih ke pendekatan statistik sama matematik, kurang lebih seperti itu. Nah, sama halnya dengan rangkata tadi nanti seperti apa, kita melakukan analisisnya dengan metode statistik dan matematikanya kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke rangkata, mungkin saya akan masuk ke grafik paling akhirnya nanti seperti apa. Grafik akhirnya nanti itu kurang lebih nggak ada di sini ya, adanya di Excel. Jadi untuk rangkata nanti bentuknya sama seperti yang metode integrasi tadi. Kita pengen tahu apa namanya inflow sama outflow-nya seperti apa. Nah kalau misalnya dibandingkan kurang lebih seperti ini. Oke, jadi yang biru itu inflow yang kita dapetin kayak gitu kan. Untuk outflow integrasi langsung itu yang warna merah di sini. Untuk yang rangkata itu yang orange. Jadi kurang lebih sebenarnya sama. Cuman untuk rangkata lebih bisa di apply ke beberapa kondisi. Maksudnya untuk yang integrasi tadi kan mungkin terbatas karena faktor-faktornya terbatas. Cuman rangkata itu lebih apa istilahnya? Lebih detail gitu loh. Lebih detail karena parameternya banyak kayak gitu. Oke. Kita kembali ke yang tadi aja. Oke, ini saya nggak akan bahas lebih detail semuanya ya, karena ini hanya masalah ya kita berhubungan sama matematika, kita lebih ke solusi numerik. Jadi rangkata itu bagian dari apa istilahnya? Rangkata itu bagian dari ordinary differential equation atau ODE. Itu kita ada Euler, prediktor, korektor, Hyun sama rangkata. Jadi rangkata itu kayak apa istilahnya? Jadi misalnya ini ya ada grafik, terus persamaan ini misalnya Y sama dengan Y kuadrat plus X sama dengan 10 misalnya. Jadi kalau misalnya Euler itu, jadi misalnya kondisi sebenarnya, kondisi di lapangan itu hasilnya harusnya seperti ini. Seperti ini misalnya. Ini adalah grafik sesungguhnya misalnya ya, persamaan ini. Misalnya Euler itu bikin grafiknya kurang lebih kayak gini misalnya. Terus prediktor korektor kurang lebih seperti ini. Mungkin ya. Heun biasanya bentuknya mungkin seperti ini. Nah, rangkata ini adalah yang paling apa ya? Mendekati kondisi aslinya. Jadi kalau kita berbicara masalah hidrologi, estimasi statistik kayak gitu, nah sebenarnya rangkata itu lebih ideal dibandingkan dengan yang lainnya kayak gitu. Cuman nggak mengesampingkan bahwa yang lain juga bisa dikerjain pakai metode itu. Cuman kalau rangkata lebih lebih apa ya, reliabilitasnya lebih tinggi, cuman ya itu lebih kompleks kalau misalnya mau menganalisis pakai metode itu. Nah untuk rangkata itu sebenarnya juga ada banyak ya, ada second order, sorry ini order, third order. Nah kita bahasnya fourth order. Jadi ada fifth order yang lebih tinggi sih sebenarnya. Nah kita bahasnya fourth order aja karena
banyak digunain juga. Maksudnya beberapa studi-studi sebelumnya itu pakai yang metode yang order keempat itu lebih udah bisa gitu, nggak perlu ke order yang lebih tinggi kayak gitu. Nah ini rumusnya sebenarnya udah fix, jadi nggak perlu diubah-ubah lagi. Samanya kayak masking tadi ya, sama kayak masking, sama kayak integrasi tadi. Kita melakukan analisis K1, K2, K3, K4 dengan angka-angka seperti ini. Jadi ini rumus yang udah fix aja. Oke. Nah, kurang lebih algoritmanya seperti ini, algoritma. Jadi kalau misalnya kalian terbiasa pakai software seperti apa ya, MATLAB atau Visual Basic kayak gitu, sebenarnya kalau kalian bisa menginput algoritma ke situ, itu lebih gampang sih untuk analisis metode Rangkata ini. Maksudnya kalian udah langsung dapat grafiknya tadi nanti, slide kayak gitu. Nggak perlu pakai Excel, nggak perlu pakai apa gitu. Algoritmanya kurang lebih seperti itu. Oke. Ini mungkin saya lebih ke contoh soalnya terlebih dahulu ya, soal basicnya aja. Jadi kalau soalnya basicnya udah tahu, mungkin analisis selanjutnya yang di bagian Excel lebih gampang untuk diikutin kayaknya. Oke. Jadi misalnya seperti ini, misalnya saya punya soal untuk rangkata order 4 ya. Order 4. Jadi misalnya kita punya fungsi matematis seperti ini, dy per dx ya. Dy per dx sama dengan x plus y kuadrat. Semoga masih ingat ya ini, dy per dx itu adalah persamaan diferensial. Kayak gitu. Nah, kondisi awalnya adalah kondisi awal y0 sama dengan 1. Kemudian x0 kita punya kondisi batasnya x0 sampai x2. 0,2 ya gitu. Dengan intervalnya 0,1. Nah, nanti kita bisa menganalogikan rumus ini dengan interval time, kemudian inflow dan lain sebagainya sebenarnya. Cuman ini lebih ke basicnya aja biar kita tahu gambaran Rangkata yang di bagian simpelnya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke, ini langkah pertama ya, langkah pertama. Jadi kita masuk ke X sama dengan 0, X0 ya, X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1. Karena kita diketahui kan ini, Y0 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya 0 ini ditambah di sini, itu Y-nya sama dengan 1. Nah, untuk X1 sama X2, ini kan intervalnya 0,1 kan? Berarti kita punya 0,1 sama 0,2. Nah, kita akan mencari Y1 ini berapa, Y2-nya ini berapa. Oke, jadi ini kita initial kondisinya kita punya diminta untuk mencari 0 sampai 0,2, di mana delta H-nya itu 0,1. Jadi kita punya 0, 0,1, 0,2, dan Y0-nya adalah 1, udah diketahui. Kita pengen nyari tahu Y1 sama Y2-nya itu berapa, kayak gitu. Oke, misalnya kita N-nya sama dengan 0. Ini awalnya ya, N-nya sama dengan 0. Kita langsung ke rumus yang tadi, rumus yang udah jadi aja. K1 sama dengan Fx per Y, K2 Fx plus sekian, dan seterusnya. Rumusnya kurang lebih seperti ini. K sama dengan Hfx per Y, K Hfxn plus bla 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 kayak gitu. Oke, kita K1 sama dengan Hfxn, yn. Kita punya H di sini, hanya itu delta H itu 0,1. Kemudian kita punya F-nya di sini adalah, kita kan N-nya di sini 0, berarti ini kan X0 kan, X0.
Ini adalah X0, Y0. X0-nya adalah 0, Y0-nya adalah 1. 0,1 dikali fungsi dengan X-nya 0, Y-nya 1 dimasukin ke angka ini. Ini loh, X plus Y kuadrat. X-nya kan 0, Y kuadrat, 1 kuadrat. Berarti 0,1 dikalikan 1. 0,1. Itu nilai K1. Kita masuk ke K2. HF. Kemudian X. Berapa tadi? Saya coba cek. Oh, ini aja. Oke, rumusnya ini Fx Hxn plus H. Sorry. H plus 2. Sorry, ini nggak ada gini. Yn plus K1 per 2. Hanya adalah 0,1. F X0 ditambah hanya 0,1 per 2. Y0-nya kita masih pakai N sama dengan 0 ya di sini. Y0 K1-nya adalah 0,1 per 2. Kita punya X0 tadi adalah 0. Y0 adalah 1. 0,1 sama dengan F dikalikan 0 plus 0,1 per 2. Itu adalah 0,05. 1 ditambah 0,1 per 2. Itu adalah 1,05. Gini kan. Kemudian 0,1. Nah ini dikalikan X plus Y kuadrat. X plus Y kuadrat. Jadi kan 0,1. X-nya 0,05 ditambah 1,05 kuadrat. Hasilnya adalah 0,1152. Kemudian kita punya K3. HF rumusnya adalah Xn plus H2, H per 2. Kemudian Yn plus K2 per 2. Hanya 0,1. Kita punya fungsi Xn-nya X0. Hanya 0,1 per 2. Y0, Y0. Plus K2-nya adalah 0,1152 per 2. Hasilnya 0,1. Ininya 0. Y0-nya 1. Tinggal di analisis pakai kalkulator lebih cepat atau pakai Excel sebenarnya. Kita punya di sini adalah 0 tambah 0,05, 1 tambah 0,1152 bagi 2. Bagi 2. Nah, nanti dihitung lagi dengan angka ini, X plus Y kuadrat, X-nya ini, Y-nya ini. Akhirnya mendapatkan angka nilai K3 adalah sebesar 0,1168. Oke, kita ke K4. K4-nya tadi rumusnya HF Xn plus H Yn plus K3. Hanya 0,1, kita F X0 tambah 0,1. Oh sorry, 0,1. Yn-nya 1 tambah K3. K3-nya adalah 0,1168. Ini adalah X, ini adalah Y, sama dimasukin ke rumusnya tadi fungsinya. Hasilnya K4-nya 0,1347. Oke, kita dapat ya K1, K2, K3, K4 dapat. Tinggal nanti kita analisis yang di angka K. Angka K. Bagian ini. K1, K2. Nah, kita baru dapat nilai K. Nilai K adalah 1/6. K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Jadi dimasukin aja kayak gitu. Hasilnya adalah 0,1169. Kayak gini kan. Nah, kita kan diminta nyari ini tadi ya. Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Kita dapat X1-nya adalah
X0 plus H. 0 plus 0,1, 0,1. Y1-nya adalah Y0 plus K. 1 plus 0,1169, hasilnya adalah 1,1169. Jadi kita dapat X1, Y1, X0-nya tadi udah dapat ya, X0-nya 0, Y0-nya 1. Kayak gitu. Berarti Y1-nya 1,1169. Nah, kita nyari Y2 yang terakhir. Caranya sama sebenarnya. Jadi kita udah dapat X1 sama Y1, ya kan? Untuk langkah langkah terakhirnya ya, kita N-nya sama dengan 1. Ini N-nya sama dengan 0 ya, langkah yang pertama. Kemudian N-nya sama dengan 1, biar gampang nanti input di rumusnya sebenarnya nilai N ini. Jadi misalnya K1 sama dengan HF XN ya, XN YN. Gini kan rumusnya itu. Karena kita N-nya sama dengan 1, HF X1 sama Y1. Gini kan. Kita X1-nya punya 0,1, Y1-nya punya 1,1169. Tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi ini. Ke rumus yang mana tadi? X plus Y kuadrat ini. Jadi K1 sama dengan 0,1, X-nya 0,1, Y-nya 1,1169. Hasilnya adalah 0,1347. Begitu juga seterusnya ya, K2 itu juga sama rumusnya, HF XN plus H per 2 YN K1 per 2 gini. 0,1 F ini kan N-nya sama dengan 1 kan. X1 adalah 1,1169. 1169 ditambah 0,1 per 2. YN-nya adalah Y1. Y1-nya tadi adalah Y1. Oh, ini 1, oh sorry, ini 0,1 ini. 0,1. 1,1169 tambah K1-nya adalah 0,1347 bagi 2. Oke, 3 ini adalah X, ini adalah Y, masukin ke rumus ini. Fungsinya ini X plus Y kuadrat dikalikan 0,1, hasilnya adalah K2 ya, 0,1551 kayak gitu. Untuk K3 juga sama rumusnya, cara ngitungnya seperti apa nanti hasilnya 0,1576. K4 itu nanti juga sama hasilnya 0,1823 kayak gitu. Nah, baru kita dapat K terakhir. 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 dimasukin semuanya aja, hasilnya adalah 0,1571. Jadi X2 Y2 di sini. X2 X1 plus H Y1 plus K di sini. 0,1 ditambah 0,1 0,2. Y1-nya adalah 1,1169 ditambah K 0,1571, hasilnya adalah 1,274. Hasilnya di sini adalah 1,274 kayak gitu. Nah, sebenarnya inilah basic dari Rankata Orde 4 kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti perlu diulang kembali, nanti bisa dicek aja videonya seperti apa. Kurang lebih fungsinya step-stepnya seperti itu untuk metode fungsi Rankata. Oke, selanjutnya saya akan bahas masalah ini ya, Excel di Rankata, metode Rankata seperti apa. Jadi ini saya bikin slide terlebih dahulu. Oke, jadi misalnya nanti kalau misalnya ini waktunya nggak cukup, nanti akan saya coba bikin video asinkron aja ya. Jadi kita akan selesai sesuai jadwal jam 15 kayak gitu. Kalau misalnya nanti ini nggak selesai, tapi kayaknya nggak selesai sih. Nanti saya akan coba bikin
videonya secara asinkron, kalian bisa akses nanti buat ngelihat gimana cara analisis metode Rangkata untuk level pull routing kayak gitu. Tapi 35 menit ya, kayaknya nggak cukup deh. Mungkin untuk yang Rangkata Excel-nya untuk level pull routing akan saya coba bikin video asinkron aja. Jadi kalian nanti tinggal akses diputar ulang aja kayak gitu. Jadi untuk basicnya untuk Rangkata kurang lebih seperti itu. Nanti kita bikin level pull routingnya itu sesuai dengan Excel seperti ini. Nanti akan saya jelaskan bikinnya seperti apa kayak gitu. Mungkin kan ini kompleks kelihatannya ya. Cuman kalau udah paham tadi metodenya seperti apa, sebenarnya nggak terlalu susah untuk mengelaborasi Excel ini menjadi level pull routing metode Rangkata kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk metode level pull routing yang waduk maupun long storage, tampungan besar kayak gitu.